Sum, bujuran ka rumah kosong di Iga Wadah Ikam itu ada yang mendiami sudah? Tanya Yayah pada Isum yang pada saat itu mereka sedang berada di sebuah rumah yang akan mengadakan acara pernikahan. Sepertinya iya, karena kemarin ramai orang mengangkut barang ke rumah itu, jawab Isum. Tangan Isum tampak sekatan mengupas bawang merah yang berada di dalam nyiru tersebut. Maksud Yayah itu tanya, apakah rumah kosong di dekat rumahnya Sum itu sudah ada yang menempati? Ya, begitu ya maksudnya ya. Sementara itu, "Mah," panggil seorang anak kecil yang baru saja datang. "Wih," jawab Isum menoleh ke arah anak kecil tersebut. Kata ayah, "Pinjam kunci rumah." "Nah, ambil sini. Ini, ambil kemari." Anak kecil itu dengan sopan membungkuk saat melewati orang-orang yang berada di sana. Sore harinya, Isum, Yayah, Midah, dan Esti pulang bersama-sama. Mereka mengobrol sepanjang jalan sambil sesekali tertawa. "Sampai rumah ini, aku masak nasi saja. Ikan dan sayurnya sudah ada," ujar Esti sembari mengangkat plastik yang ia bawa tinggi-tinggi. Isum, Yayah, dan Midah mengangguk sambil tersenyum. "Dahuluan ya," ujar Esti dan Midah bersamaan. Yayah dan Isum mengangguk melihat kedua temannya itu berjalan menuju ke rumah mereka yang memang bersebelahan. Tidak berapa lama, mereka berdua melewati rumah kosong yang berada di dekat rumah Isum. "Sudah ada orangnya, Sum," ujar Yayah menyenggol lengan Isum. "Ya bagus dong, berarti aku punya tetangga," jawab Isum. "Orangnya terlihat berbeda ya," ucap Yayah. "Berbeda gimana?" tanya Isum penasaran. "Pakaiannya seperti orang kota," jawab Yayah pelan. Dua wanita yang duduk di teras rumah itu melemparkan senyum ke arah Isum dan Yayah. Dengan ragu, mereka membalas senyum dua wanita di sana. "Mereka cantik sekali ya," bisik Yayah. Isum tersenyum dan mengangguk, membenarkan pendapat Yayah. "Aku duluan Yayah, besok kita berangkatnya sama-sama ya." "Iya, nanti aku kesini." Suara azan terdengar dari toa masjid yang berada di tengah desa. Terlihat Isum masih sibuk menanak nasi di dapur rumahnya. "Umah, aku dan Nadi pergi ke masjid dulu ya," pamit Rusdi pada Isum. "Inggih, hati-hati ya." Beberapa saat setelah suami dan anaknya pergi, Isum mendengar suara ketukan pintu rumah yang diiringi dengan suara seseorang memanggilnya. Ketika pintu dibuka, terlihat dua orang wanita cantik yang merupakan tetangga baru Isum tersebut menyapanya. "Ini Kak, tadi kami sengaja memasak banyak. Soalnya kami ingin berbagi ke tetangga-tetangga sekaligus untuk perkenalan," ujar wanita itu seraya menyerahkan rantang pada Isum. "Alhamdulillah, terima kasih Dik, mari masuk dulu." Kedua wanita itu tersenyum dan mengangguk. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah mengikuti Isum. "Kalian ini hanya berdua saja kah?" tanya Isum seraya menyodorkan 2 gelas teh hangat untuk tetangga barunya tersebut. "Inggih Kak, kami hanya berdua saja. Rencananya kami ingin membuka usaha seperti warung-warung di sini. Di sini kan ramai batu bara. Mungkin barangkali ada rezeki kami usaha di sini Kak," jawab salah satu wanita itu. "Nama kakak siapa Kak?" tanya wanita satunya pada Isum. "Nama kakak Isum. Kalau nama adik-adik ini siapa? Biar nanti enak manggilnya." "Ulun Fitri, saya Fitri. Kalau dia ini Desi," jawab wanita cantik itu. Fitri, wanita itu cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya pirang, bulu matanya lentik, mempunyai tai lalat kecil di pipinya, memiliki senyum yang sangat manis, dan hidungnya yang mancung membuatnya terlihat semakin cantik. Tak kalah dengan Fitri, Desi memiliki gigi gingsul yang lesung pipitnya membuatnya terlihat sangat manis bila tersenyum. Bibirnya yang seksi dan dagunya yang manis semakin menonjolkan kecantikannya. Sejak kunjungan mereka malam itu ke rumah Isum, kini mereka bertiga terlihat sangat akrab dan sering mengobrol bersama. Bahkan tak segan-segan Isum menyuruh suaminya untuk membantu kedua tetangga baru mereka itu untuk membuat warung di depan rumah yang baru mereka tempati. "Nah, itu barangnya sudah datang Kak," ujar Fitri mencolek lengan Isum dan menunjuk ke arah 2 tukang ojek yang membawa penuh barang-barang.
Isum dan suaminya membantu mengangkut barang-barang itu masuk ke dalam rumah Fitri dan Desi. Barang-barang itu disusun rapi di sudut ruangan. "Kalau mejanya hari ini selesai, besok kami sudah bisa jualan, Kak," ujar Desi seraya tersenyum menatap Isum dan suaminya bergantian. "Adik tenang saja, kakak kalian ini jago kalau masalah pertukangan. Meja ini pasti selesai dibuatnya," ujar Isum. Fitri dan Desi tersenyum dan mengangguk. "Kakak mau pulang dulu ya, Dik. Mau memasak dulu," ujar Isum pada kedua tetangga barunya yang cantik itu. "Inggih, Kak," jawab Desi dan Fitri bersamaan. Malam sudah semakin larut, namun kesibukan dari rumah tetangga Isum masih terdengar. Sekitar pukul 10 malam, barulah suami Isum pulang dengan tubuh dan wajah yang tampak lelah. "Mejanya sudah selesai ya?" tanya Isum sembari bangun dari tempat tidur. "Iya, baru selesai. Tadi sekalian bikin kursi dan tempat menggantung kopi sasetan." "Oh iya, kamu mandi dulu atau mau langsung makan?" tanya Isum. "Mandi dulu aja aku, sudah lengket semuanya." Sementara suaminya mandi, Isum ke dapur mempersiapkan makanan untuk suaminya. Di sisi lain, "Mau kemana, Kak?" ujar Desi menyapa Isum. "Mau ke rumah teman dulu, Dik. Ada yang mau dikerjakan," jawab Isum tersenyum. "Oh, inggih. Iya, nanti kalau pulang mampir ke sini ya, Kak," ujar Fitri yang tampak sibuk menyusun dagangannya. Isum mengangguk sambil tersenyum. Hari-hari berlalu dengan begitu sangat cepat. Warung milik Fitri dan Desi ramai diserbu orang-orang. Para pelanggan yang kebanyakan adalah lelaki itu mulai menimbulkan berbagai gosip di kalangan warga desa. Terlebih lagi warung tersebut buka sampai 24 jam dan penjaganya pun berganti-ganti. Jumlah wanita yang ada di rumah itu sekitar kurang lebih ada 6 orang. 4 orang selain Desi dan Fitri merupakan orang baru yang dibawa oleh kedua wanita itu. Isum sendiri sekarang sudah jarang berkunjung ke rumah Desi dan Fitri sebab Isum dilarang oleh suaminya. Di sisi lain, wah, benar-benar ya, itu warung bukanya sampai 24 jam. Yang jaga semuanya perempuan lagi, ujar Yayah yang pada hari itu sedang berada di rumah Isum. "Terus kenapa?" tanya Isum seraya membuka tutup toples kerupuknya. "Seperti warung Jablay menurutku," ujar Yayah lalu tertawa. "Bahapal banar ikam nih ya, ay." Tapi dalam hatinya Isum pun memang berpikiran seperti itu. Mungkin itu sebabnya suaminya melarang supaya ia tak lagi sering-sering ke rumah Fitri dan Desi. Di saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba mereka melihat beberapa orang wanita yang mengamuk dan mengumpat memarahi orang-orang yang ada di warung tersebut. "Nah, itu kenapa namanya Risda mengamuk, Sum?" tanya Yayah dengan mata melotot. "Lah, memangnya aku tahu, kan aku dari tadi di sini sama kau," jawab Isum seraya berdiri dan berniat mengakhiri keributan itu. "Gara-gara warung kalian ini, suamiku sudah tidak lagi memberiku uang. Dia selalu ingin kemari, sampai-sampai makanan dan minuman yang kusiapkan tak pernah disantapnya. Sebentar-sebentar selalu ingin kesini untuk menghabiskan uang. Anaknya di rumah tak pernah dia pikirkan," ujar wanita yang dipanggil dengan sebutan Uma Risda tersebut, Bamamai. Ketiga temannya yang juga ikut melabrak warung tersebut pun tentu membela Uma Risda. Yayah dan Isum yang menonton keributan itu menjadi saling pandang. "Waduh, sampai segitunya ya abahnya Risda itu," ujar Isum. "Aku sih gak kaget, Sum. Abahnya Risda itu kan memang dasar buaya." "Ih, berarti istrinya ini juga salah kalau memarahi orang. Harusnya dilihat dulu suami kita. Suami kita itu seperti apa kelakuannya. Ibaratnya seperti rumah. Kalau kamu gak membuka pintu, mana mungkin orang bisa masuk. Iya kan ya?" Yayah mengangguk membenarkan. "Ih, tapi kita kan juga gak tahu ya cerita aslinya seperti apa. Mungkin saja anak buah Fitri dan Desi itu memang menanggapi rayuan laki-laki." Isu mengangguk. "Semoga saja suami kita tidak seperti itu, Yayah." "Suamimu hati-hati, Sum. Mana rumah kalian dekat ini? Bukan Fitri dan Desi, takutnya anak buahnya itu. Kita walaupun suami jinak, tetap harus dijaga juga. Jangan sampai diambil orang," ujar Yayah. "Ih, jauh akan bala. Jangan sampai kejadian.
Perkelahian di warung milik Fitri dan Desi itu semakin memanas saat abahnya Rizda datang dan memarahi istrinya di depan umum. Beberapa orang yang masih duduk-duduk santai di warung itu mencoba melerai perkelahian pasutri tersebut. Terlebih ketika abahnya Rizda mulai melakukan kekerasan pada istrinya. Dan saat abahnya Rizda ditenangkan, umahnya Rizda malah semakin menjadi dengan mengacak-acak warung milik Fitri dan Desi. Seorang anak buah di warung itu pun tak lepas dari amukannya. "Mati ikam lahung, teriak Umar Rizda dengan penuh amarah. Sementara Abah Rizda juga berteriak mengumpat istrinya. Isum yang mencoba menahan Umar Rizda justru mendapatkan tamparan dan jambakan dari wanita itu. Yayah yang melihat Isum diperlakukan seperti itu tentu ikut turun tangan dan menjambak rambut Umar Rizda. Akhirnya perkelahian 2 lawan 1 itu pun tak dapat dihindarkan. "Bungu Banar!" teriak Yayah. Tangannya masih dalam keadaan menarik rambut Umar Rizda. Setelah beberapa saat ketiganya berkelahi, akhirnya mereka dipisahkan oleh orang-orang yang berdatangan setelah mendengar adanya keributan di warung itu. Nafas Yayah dan Isum masih tak beraturan. Keduanya seakan masih ingin menghajar Umar Rizda, orang yang memulai perkelahian tersebut. "Matamu bengkak, gak apa-apa kah?" tanya Isum menunjuk ke arah mata Yayah. "Semoga saja gak apa-apa, Sum. Wajahmu juga berdarah-darah bekas kena cakaran," tunjuk Yayah ke arah pipi Isum. "Ini gak apa-apa, cuma luka cakaran. Aku benar-benar kesal. Orang cuma mau melerai dia saja supaya tidak menjadi-jadi, malah kita juga kena batunya," ujar Isum. "Mungkin itu sebab sampai suaminya gak tahan," jawab Yayah. "Andai aku tahu begini jadinya, tidak akan mau aku melerainya," ujar Isum meringis. Hari demi hari berlalu. Semakin sering saja perkelahian terjadi antara pihak warung dan beberapa istri pelanggan di tempat itu. Isum yang tak mau terlibat lagi hanya melihat perkelahian-perkelahian itu dari rumahnya. "Kamu dari warung itu kah?" tanya Isum tanpa basa-basi pada sang suami yang baru saja pulang ke rumah. "Iya, mereka memintaku untuk membenarkan meja dan kursi," jawab suaminya. Isum menatap suaminya dengan tajam. Ia juga mencium aroma lembut parfum di tubuh lelaki itu. "Tak pernah kamu memakai parfum. Kenapa malam ini tercium bau parfum? Mana parfum yang kamu pakai itu? Baunya wangi sekali," ujar Isum tanpa sedikit pun senyum. Ia tahu ada yang telah disembunyikan oleh suaminya tersebut. Dan ia curiga kalau suaminya ada main dengan perempuan-perempuan di warung itu. "Kamu menuduhku, Isum tersenyum sinis. "Menuduh apa? Aku kan bertanya, parfum apa yang kamu pakai? Karena baunya wangi sekali." Lelaki itu tak lagi menjawab. Ia berlalu meninggalkan Isum yang masih menatap tajam padanya. Di sisi lain, suasana malam itu tampak berbeda. Suara burung buak terdengar semakin mendekat, membuat bulu kuduk siapapun berdiri saat mendengar suaranya. "Ada yang mau meninggalkan, Ma?" tanya Hadi seraya merapatkan tubuh pada ibunya. "Kamu takut?" ujar Isum balik bertanya. Hadi mengangguk. "Jangan takut, itu kan cuma suara burung. Ayo cepat tidur." "Enggak, Ma. Aku takut, suaranya dekat sekali." Suara burung buak itu terdengar seperti sedang menangis, pertanda bahwa dalam waktu yang sangat dekat akan ada orang yang meninggal. Tok 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 tok. Suara ketukan di pintu membuat Isum beranjak bangun dari duduknya. "Keringat? Ada apa ya?" tanya Isum pada Yayah yang berdiri tepat di hadapannya itu. "Suamiku," ucap Yayah. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tangisnya langsung pecah. "Masuk sini. Ceritakan ada apa dengan suamimu?" ajak Isum menarik lembut tangan Yayah yang masih terisak. Cukup lama Yayah terisak. "Ada apa ya?" tanya Isum setelah Yayah sedikit lebih tenang. Yayah diam saja. Ia tak menjawab sedikit pun. Namun ia memperlihatkan beberapa luka dan memar yang ada hampir di semua bagian tubuh atasnya. Isum menggerutkan alisnya melihat luka dan memar yang diperlihatkan oleh Yayah. "Apakah ini ulah suamimu?" tanya Isum. Yayah mengangguk, lalu kembali terisak lagi. "Kenapa sampai seperti ini ya? Padahal sepertinya suamimu itu orangnya baik," ujar Isum tak percaya. "Dia berselingkuh dengan perempuan di warung itu, Sum. Terciduk oleh aku, lalu kumarahi, tapi ternyata aku yang dipukuli." Isum menghela nafas panjang.
Ia pun tak jauh beda nasibnya dengan sahabatnya tersebut. Hanya saja suaminya belum melakukan KDRT. Suamiku pun kurasa sama ya, ucap Isum. Apa kamu dipukuli juga? Tanya Yaya. Tidak, mungkin belum. Akhir-akhir ini aku memang menemukan hal-hal mencurigakan pada suamiku. Hal itu yang membuatku curiga bahwa dia mempunyai selingkuhan. Lalu, bagaimana Sum? Kita apakan suami-suami kita itu? Tanya Yaya. Isum terdiam. Kita basarat aja ya, Di mana? Nanti kau juga akan tahu, jawab Isum. Malam ini sebaiknya kamu tidur di sini saja ya. Tidak usah pulang ke rumah. Aku takut kamu nanti akan dipukuli lagi. Yaya mengangguk menuruti saran Isum. Di sisi lain, pagi-pagi sekali, keduanya sudah pergi menaiki sampan. Mereka mendayung ke hulu, dan saat tiba di bawah jembatan goyang, mereka menambatkan sampan itu di salah satu jamban yang ada di sana. Isum berjalan lebih dulu menaiki tangga-tangga tersebut. Setelah berada di atas, Isum langsung memanggil 2 buah ojek, dan setelah memberitahu alamat yang mau didatangi, mereka pun berangkat. Setelah 30 menit, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah. Terlihat seorang nenek-nenek yang sedang memberi makan ayam-ayamnya di halaman rumah itu. Isum, kenapa tidak dikabari kalau mau kemari? Sapa nenek yang tampak masih sangat kuat itu. Saya sengaja, Nek. Bagaimana kabar nenek? Seperti inilah, Sum. Kalau badan sih sehat-sehat saja. Isum mengangguk. Nek, ulun sebenarnya kemari ingin meminta tolong pada nenek. Minta tolong apa? Kami berdua nih hendak minta surat gasan laki. Kami berdua ingin minta sesuatu atau pegangan agar suami tidak main perempuan lagi, Nek, ujar Isum. Nenek itu menatap Isum dan Yaya secara bergantian. Tatapannya lekat pada kedua wanita itu. 2 hari dari sekarang, datanglah kalian kemari dan bawa celana dalam suami kalian serta bulu kemaluannya. Inggih nih, jawab keduanya. Tapi untuk apa celana dalam dan bulu itu, Nek? Tanya Yaya. Agar supaya kemaluan suami kalian itu tidak bisa hidup saat bersama perempuan lain. Yaya dan Isum terdiam. Keduanya saling pandang dengan perasaan yang tak karuan. Apa tidak apa-apa, Nek? Tanya Isum. Kada mati selajur, Pang. Tidak mati permanen. Dia hanya tidak mau hidup jika dengan perempuan lain. Kalau dengan kamu-kamu ini tetap bisa. Namanya saja kalian ini istri sah mereka kan? Isum dan Yaya mengangguk. Kalau begitu kami mau, Nek, supaya suami tidak tergiur dengan wanita lain. Di sisi lain, Sum, bagaimana ya caranya memotong bulunya itu? Apa nanti tidak akan ketahuan? Pintar-pintar kamunya saja lagi itu ya. Bagaimana caranya supaya suamimu tidak curiga? Aku takut. Kalau takut jangan dilakukan. Tapi apa nanti kamu kuat kalau dipukulinya lagi, ha? Yaya terdiam. Ia membenarkan perkataan Isum. Tibalah hari mereka akan kembali menemui nenek tersebut dan membawa persyaratan yang diminta oleh si nenek. Sudut bibir Yaya terlihat memar. Isum tahu bahwa itu pasti ulah dari suami Yaya yang kembali memukulinya. Kamu mendapatkan semua yang dipinta nenek itu kan? Tanya Isum. Yaya mengangguk. Sum, rasanya aku ingin membunuh perempuan itu, ucap Yaya dengan bibir bergetar. Isum menoleh menatap wajah Yaya. Sepertinya apa yang baru saja ia ucapkan tadi bukan main-main. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di rumah si nenek. Saat menyerahkan persyaratan yang diminta oleh si nenek, Yaya meminta sesuatu. Saya ingin perempuan itu merasakan sakitnya saya setelah dia merusak rumah tangga saya, Nek. Ikam hendak mengguna-gunainya kah? Mau diguna-guna? Yaya mengangguk.
Si nenek menghela nafas, lalu memejamkan matanya, seperti sedang mempertimbangkan apa yang diminta oleh Yaya. Baiklah. Setelah berkata seperti itu, si nenek meninggalkan keduanya. Ia memasuki sebuah ruangan yang berada di samping dapur. Isum melihatnya sendiri ketika ia mengintip si nenek. "Kamu serius ingin menyantet wanita itu ya?" tanya Isum tak percaya. Yaya tak menjawab, ia diam saja. Tatapan matanya kosong. Ia terus menatap ke arah dinding. Isum menggelengkan kepalanya. Ia merasa apa yang akan dilakukan Yaya pada perempuan itu salah. "Kenapa hanya si perempuannya yang kamu santet? Kenapa tidak sekalian keduanya? Rasanya tidak adil kalau kau hanya menyantet salah satunya saja, padahal jelas-jelas yang salah keduanya," ujar Isum. Lagi-lagi Yaya hanya diam saja mendengar ucapan Isum. Sepertinya ia benar-benar sudah tak akan menarik permintaannya tadi. "Yah, kemari," panggil si nenek dari dapur. Yaya lantas berdiri lalu berjalan ke arah dapur, meninggalkan Isum yang masih menatapnya dengan tajam. Isum mencoba mengintip, namun suara mereka terlalu pelan, sehingga Isum tak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh si nenek. "Jangan bodoh ya," batin Isum. Tidak berapa lama Yaya keluar. Di tangannya terlihat bungkusan kain hitam besar, sebesar kepalan anak-anak. "Itu apa ya?" tanya Isum. "Bukan apa-apa," jawab Yaya. Isum terdiam. Pulanglah kalian berdua. 3 hari lagi kamu bisa melihat perubahan suami kalian," ujar si nenek. Isum menghela nafas panjang. Ia lega, namun juga cemas dengan apa yang akan Yaya lakukan. Sesampainya di rumah Isum, Yaya berpamitan untuk membeli es ke warung sebelah. Setelah Yaya pergi, Isum memantau dari rumahnya. Ia melihat Yaya yang tampak mengobrol dengan orang-orang di sana. Sesekali Yaya terlihat tertawa, namun Isum tahu kalau tawa itu palsu. Tidak berapa lama, Yaya pulang dari warung itu. Isum bergegas menunggunya di depan rumah. "Gak mau mampir dulu ya?" tanya Isum yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Yaya. 3 hari berlalu. Isum mendatangi Yaya ke rumahnya. Karena semenjak pulang dari rumah nenek tersebut, Yaya tak pernah lagi main ke rumahnya. Saat berada di depan pintu rumah Yaya, Isum mendengar Yaya memaki habis-habisan pada suaminya. "Tega sekali kamu padaku, Dek," isak suami Yaya. "Kau berselingkuh dengan perempuan itu. Lalu setelah ketahuanku kau malah memukuli aku. Apa itu namanya? Tidak tega?" Isum mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu. Lalu ia memutuskan pulang. Suami Yaya kini memang sudah berubah, tapi suami Isum sendiri seperti tak ada perubahan. Entah kenapa. "Dari mana kamu?" tanya Isum saat suaminya baru saja pulang. "Pulang kerja. Memang apa lagi?" "Menemui perempuan di warung itu sudah, ya." Kamu ini tidak habis-habis menuduhku." Sini, duduk dulu di sini. Aku akan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir." Isum duduk di dekat suaminya dengan raut wajah datar. "Kamu tahu malam itu?" Isum tak menjawab. "Aku merasa tidak enak untuk menceritakan yang sebenarnya padamu. Takut kamu akan mengamuk. Tapi setelah kupikir-pikir, kalau tidak kuceritakan, kamu selalu saja menuduhku." Isum tetap terdiam mendengar perkataan suaminya. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Malam itu, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, Fitri tiba-tiba muncul dan langsung memelukku dari belakang. Dia juga mengatakan, "Bagaimana kalau bayarannya itu saja?" Lalu aku jawab, "Kalau aku tidak mengharapkan bayaran, aku menolong mereka pun sebab istriku yang meminta." Aku malas menceritakan kejadian malam itu sebenarnya, karena kamu masih akrab sekali sama dia. Makanya sejak awal kan sudah kupesankan agar kamu jangan terlalu akrab dengan mereka. Tapi kamu tidak peduli dengan apa yang kukatakan, ujar suami Isum. Isum menatap wajah suaminya.
Jadi itulah sebabnya pelet celana dalam yang dilakukan oleh si nenek seperti tak ada efek. Karena memang dari awal suami Isum tak pernah berselingkuh. Keesokan harinya, saat itu hari pasar, Isum yang baru pulang berbelanja dari pasar melihat ribut di warung dekat rumahnya tersebut. Beberapa orang tampak berusaha mengangkat tubuh seseorang dari dalam rumah. Rupanya, salah satu perempuan penjaga warung itu terkena penyakit aneh. Darah terus-terusan keluar dari kelaminnya. Celana jeans hitam yang perempuan itu kenakan sampai basah. Bau amis darah juga tercium sampai ke tempat Isum berdiri. Tidak jauh dari situ, terlihat Yayah berdiri mematung dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyum tipis juga terlihat dari bibirnya. Orang-orang yang berada di sana mengatakan bahwa itu adalah azab bagi perempuan itu. Namun Isum tahu, Yayah adalah orang di balik kejadian tersebut. "Yah," panggil Isum. Yayah menoleh. "Aku ingin ke rumahmu, mengantar ini, tapi ternyata kau tidak ada di rumah." Isum menatap satu plastik putih kecil berisi ikan sepat asin yang berada di tangan Yayah. "Kita ke rumahku yuk," ajak Isum. Di rumah Isum, mereka mengobrol seperti biasa. Mereka berdua tak ada yang membahas yang terjadi pada perempuan di warung tadi. "Bagaimana suamimu sekarang ya?" tanya Isum. "Bagus benar, jauh lebih baik. Bagaimana dengan suamimu?" "Sama aja Pang, itu artinya. Berarti sama dengan suamiku." Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Akhirnya warung itu tutup. Setelah banyaknya keanehan dan kejadian buruk yang menimpa para perempuan yang bekerja di sana. Bahkan dari kabar yang beredar, ada salah satu perempuan di sana yang hampir mati karena kelaminnya membusuk dan mengeluarkan nanah bercampur belatung. Dan pelet yang digunakan Yayah pada suaminya masih ada hingga saat ini. Masih banyak yang memakai pelet itu untuk menjauhkan suami dari perselingkuhan. Adapun tata caranya, Om Ras sendiri tidak tahu karena tidak pernah dijelaskan. Demikianlah sebuah kisah dari tanah Kalimantan yang ditulis oleh Om Ras dan Tony FS membacakan. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ejaan ya dalam bahasa daerah tersebut. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya.